bagaimana cara mencegahnya dan apa itu rematik gitu. Bisa cuman tadi kayak 15 menit atau berapa? Nah kira itu udah suntik kira. Oh enggak suntik kok. Cuma saja. Memang coba takut cari memang. saja. Iya. Cuma kita. Iya. Yang ini di. Nah, saya jelaskan dulu di. Bisa gitu. Nah, yang pertama pengenalan rematik dan cara pengobatannya. Kemudian saya jelaskan dulu apa itu rematik. Nah, rematik ini adalah kelompok penyakit reumatologi yang menunjukkan suatu kondisi nyeri dan kaku seperti yang ibu alami kan, kaku nyeri lututnya toh. Nah, itu rematik bu. Nah, rematik ini tuh menyerang anggota gerak yang sistem atau sistem muskuloskeletal yaitu sendi, otot itu nasarangi, kemudian tulang tak juga maupun jaringan sekitar sendi. Nah begitu. Karena ini kita bu susah diantok kalau nyeri lagi gitu, susah beraktivitas berdiri gitu. Nah kemudian apa itu? Kemudian penyebabnya dari rematik ini bukan. Penyebabnya rematik adalah ketika sistem kekebalan tubuh itu menyerang jaringan sendi yang menyebabkan peradangan kronis, nyeri kronis bu, maksudnya seperti yang kita alami bu, tidak bisa beraktivitas, sakit sekali kalau maksudnya kalau lama lagi duduk atau apa harus istirahat. Kemudian yang bisa menjadi faktor resikonya terkena penyakit rematik. Nah, faktor yang pertama adalah genetik. Ditahu apa itu genetik kak? Iya. Genetik, atau saya jelaskan dulu ya, keturunan. Atau ke perempuan yang lebih rentan itu perempuan terkena untuk keturunan. Kemudian faktor usia. Nah, ini nih yang faktor usia, karena seiring bertambahnya waktu pasti aktivitas tak makin kurang, otot makin kurang begitu. Jadi rentan terkena penyakit. Apalagi kurangi aktivitas tak gitu. Kemudian jenis kelaminnya, yang tadi saya bilang kalau perempuan itu sangat rentan terkena penyakit rematik karena keturunan, maksudnya genetik. Kenapa saya bilang lebih rentan nih perempuan? Karena pengaruh, kalau perempuan kan berbeda hormonnya sama dengan laki-laki. Perempuan juga melahirkan, kemudian obesitas. Tapi tidak ada di sini obesitas karena semua ideal jenisnya obesitas itu yang terlalu gemuk begitu. Kalau obesitas gemuk sekali, tapi tidak ada di sini. Kemudian gaya hidup tidak sehat. Di sini gaya hidup tidak sehat itu seperti kalau kalau makan makanan yang tidak yang sembarang dimakan begitu juga yang menyebabkan, yang bisa menjadi faktor risiko rematik. Gejala umumnya, gejala umumnya seperti nyeri sendi yang berlangsung lama dan semakin memburuk. Kalau lama kan pasti buruk-buruk sekali gitu. Kalau tidak dicegah, dicegah. Kemudian kekakuan ini kak, bukan kelakuan. Kekakuan sendi, terutama di pagi hari atau setelah lama tidak bergerak. Nah di rumah kalau tidak beraktivitas seperti kamar rebahan ya begitu. Minimal kalau pagi toh bisa ke jalan-jalan atau kemana atau ke halaman rumah. Intinya jangan selalu di rumah baring-baring, karena anda berjalan itu otot tak gitu. Iya. Nah, pengobatannya bagaimana? Nah, begitu itu kan kita contoh cara pengobatannya. Yang pertama, obat dari resep dokter. Kalau sekali minta bisa ke dokter, bisa ke dokter atau ke puskesmas itu konsul bagaimana ini rematiko. Kemudian pengobatan tradisional atau bisa kita yang lakukan sendiri gitu. Seperti kompres air hangat atau air dingin.
Nah, kalau kamu lagi angta kak, Bu, kalau kamu lagi angta, bisa dikompres lutut tak, kak, bisa kayak iya, bisa kayak kompres, situ duduk, ini nyeri tak dari lutut itu. Kemudian suplemen omega 3 dari minyak untuk mengurangi peradangan. Kemudian terapi akupunktur atau terapi pijat. Jadi minta tolong sama Kak Kak nih, minta bilang pijat-pijat sedikit dulu ke kita supaya iya, enggak suka Iya, jadi oh. Kemudian pencegahannya rematik. Pencegahannya rematik dapat dilakukan dengan mencegah gaya hidup sehat, bisa dapat terkena penyakit rematik. Nah, itu cara pencegahannya yang pertama. Kemudian menghindari tadi faktor risikonya faktor risiko seperti obesitas. Kemudian tetap aktif secara fisik. Ini maksudnya sini saya tadi jelaskan bahwa kita harus beraktivitas terus. Seperti kalau ndak ya bisa jalan-jalan di pagi hari, minimal ya 5 menit lah. Kalau cuma di belakang rumah saja supaya otot itu bergerak. Ini segera konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat. Kalau terlalu bisa dibilang yang kalau terlalu parah kalau sakit lagi bagaimana, kalau cara pengobatannya bagaimana. Rematik itu yang menyerang tadi otot-otot, dan kalau rematik pasti kurang aktivitas lagi